semuanya, kita bertemu lagi dalam pertemuan kelompok kita. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang dampak stunting. Jadi kan pada pertemuan kemarin ya, kita sudah bahas ya Bu ya, stunting itu adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan seusianya gitu, dengan anak seusianya ya, pertumbuhan tingginya gitu, kemudian berat badannya juga itu penyebab stunting. Yang langsung dengan tidak langsung ini ada, nanti kita bahas. Di sini saya punya kartu ya Bu ya. Nah, ini adalah kartu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung dari stunting. Nah, seperti yang pertemuan yang lalu yang sudah saya bahas, nah saya minta ibu-ibu bisa menempelkan masing-masing penyebab langsung itu ditempel di batang, kemudian penyebab tidak langsung dari stunting itu ditempel di ranting. Bisa dicoba ya Bu ya? Oke. Mungkin dari Ibu dan Ibu. Jadi ada 6 kartu, silahkan ditempel Bu. Dimana penyebab langsung? Di sini ini masih ada nih Bu, tidak langsung. Oke. Satu lagi. Jatuh. Nah, oke, silahkan duduk kembali. Jadi ibu-ibu, penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting, ini dia ya, sudah ibu-ibu tempelkan. Kalau penyebab langsung dari stunting itu tadi, pertama, anak tidak imunisasi. Kedua, ada penyakit berulang. Misalnya dia itu punya penyakit diare, kemudian sudah sembuh, berulang lagi gitu kan. Nah, itu penyakit berulang. Kemudian yang ketiga, kurang gizi. Kurang gizi waktu itu pada pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan ya Bu ya. Kalau gizi itu harus seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada sayur mayurnya, ada lauk pauk, itu terdiri dari protein hewani dan nabati dan lain-lain. Nah, kemudian untuk penyebab tidak langsung ini ada satu, tidak menjaga kebersihan diri. Jadi tidak menjaga kebersihan diri, pada pertemuan sebelumnya juga telah kita bahas ya Bu ya, bahwa kita itu harus rajin cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi setiap mau makan, setiap selesai memasak, itu anak dan kita terutama orang tuanya harus membiasakan diri dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian ada kurangnya stimulasi atau rangsangan. Nah, apa aja kemarin kurang stimulasi? Kurang stimulasi itu kayak misalkan kita mengajak anak bermain, kemudian kita membacakan dongeng, kita juga mengajak anak memegang benda, mengenalkan benda, itu stimulasi, ini kurang. Nah, dampak tidak langsung lainnya, penyebab tidak langsung lainnya adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan rumah yang kotor, kemudian misalkan toilet yang kotor juga, jamban tidak bersih, itu juga menjadi penyebab tidak langsung kenapa anak stunting. Nah, kaitannya apa? Coba Bu bayangkan. Ini di batang ini adalah penyebab langsung. Kemudian di ranting-rantingnya ini adalah penyebab tidak langsung. Bayangkan apa yang terjadi ketika pohon ini semakin berkembang, semakin bertumbuh, ya, nanti mencapai ketika dia sudah menumbuhkan daun, kemudian nanti akan tumbuh buahnya. Kalau ini permasalahan ini, penyebab ini tidak dihilangkan, otomatis buah yang akan tumbuh itu bagaimana Bu? Tidak baik ya, buruk. Tidak baik, buruk, hasilnya jelek. Nah, begitupun juga dengan pertumbuhan anak Bu. Anak stunting karena penyebab-penyebab ini, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Dampaknya apa? Ya tadi, dampaknya adalah anak stunting. Nah, ini dampak dari penyebab tadi, penyebab langsung dan tidak langsung adalah stunting. Tumbuh kembang anak itu menjadi terhambat, tidak sesuai dengan usianya. Begitu. Bisa dipahami Bu?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting yang telah kita pelajari, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dampak stunting itu sendiri yang pertama adalah gagalnya tumbuh kembang kepada anak, kemudian juga rentan sekali terhadap berbagai penyakit, gagal tumbuh, gagal kembang, rentan terhadap penyakit, dan jangka panjangnya itu adalah berkurangnya kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama cegah dan tangani stunting.